dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai pasar modal, yaitu Go Private. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Betty Hanumahira dan teman-teman saya ada Nandita Nugrahani, Meliza Prawita, dan Adela Aimulia Tamadewi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Go Private. Tindakan Go Private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan Go Public. Pada tindakan Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sedangkan pada tindakan Go Private, perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Foley dan Lardner LLP, alasan suatu perusahaan terbuka melakukan Go Private adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Di Indonesia, tindakan Go Private pertama kali dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan Go Private PT Praxair, kemudian PT Pfizer, PT Miwon Indonesia, PT Indocopper Indonesia, PT Sentral Proteina Prima, PT Surya Hidup Satwa, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Multi Agro Persada, dan PT Komatsu Indonesia. Mulai tahun 2009 sampai dengan 2015, sebanyak 20 perusahaan angkat kaki dari Bursa Efek Indonesia. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan yang melantai di BEI mencapai sebanyak 530 perusahaan. Dari 28 perusahaan yang delisting, hanya 8 perusahaan yang delisting secara sukarela. Alasan mereka antara lain 4 perusahaan karena ingin go private, 2 perusahaan karena ingin merger, dan 2 perusahaan karena ingin akuisisi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai aksi angkat kaki perusahaan terbuka dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama yaitu PT Barajaya Internasional. Pencatatan IPO pada 17 April tahun 2002 dan mengalami delisting pada 30 September 2019. Yang kedua, PT Grahamas Citra Wisata. Pencatatan IPO pada 14 Februari 1995 dan mengalami delisting pada 13 Agustus 2019. Yang ketiga yaitu PT Sekawan Inti Pratama pada 17 Juni 2019. Yang selanjutnya PT Bank Nusantara Parahyangan setelah 18 tahun tercatat sebagai perusahaan terbuka. Yang terakhir yaitu PT Meksap Dom Pharma Tbk masih merampungkan proses menjadi perusahaan go private. Hal ini menyusul rencana delisting perseroan yang telah disetujui pada Januari 2014 silam. Selanjutnya yaitu peraturan go private. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go private adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini menjadi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Di samping itu, proses go private juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur go private. Yang pertama, memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Pertama, perusahaan yang hendak melakukan go private wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai go private beserta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Yang kedua yaitu melakukan penawaran tender. Prosedur dan tata cara penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor 9 Romawi.F.1 tentang penawaran tender. Adapun harga yang digunakan.
Di samping mengacu pada Peraturan Bapepam nomor 9 Romawi .f.1 juga harus mengacu pada Surat Bapepam nomor S-2432/PM/2005 tanggal 5 September 2005 dan Peraturan BEJ nomor 1 Romawi -1. Baiklah, saya Meriza Prawita, NIM 2018-008-100 akan melanjutkan slide berikutnya mengenai prosedur dari Go Private. Poin yang ketiga yaitu pasca penawaran tender. Nah, apabila setelah melakukan penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang belum menyetujui proses dari Go Private ini, maka disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 55 angka 1, perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses Go Private ini adalah bagaimana menentukan batasan bahwa suatu perusahaan telah menjadi perusahaan tertutup. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi mengenai emiten dan perusahaan publik. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan definisi yang jelas mengenai perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Slide selanjutnya membahas mengenai mengapa suatu perusahaan memilih untuk Go Private. Alasan yang pertama yaitu karena forced delisting atau penghapusan paksa. Perusahaan yang beralih dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup bisa dikarenakan karena delisting oleh BEI. Nah, biasanya perusahaan tersebut terkena forced delisting adalah perusahaan yang memiliki laporan keuangan buruk atau menurun, tidak menghasilkan laba, terancam likuiditas. Nah, perusahaan tersebut juga terkena suspend yang berkepanjangan, sehingga reputasi perusahaan menjadi buruk di mata investor. Dikarenakan kinerja dan ketidakmampuan manajemen, maka diharuskan emiten keluar dari keanggotaan bursa oleh BEI. Alasan yang kedua yaitu voluntary delisting atau keluar secara sukarela. Perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup karena keinginan perusahaan itu tersendiri. Nah, perusahaan yang ingin Go Private memiliki bermacam alasan. Umumnya, perusahaan yang ingin melakukan Go Private ini adalah perusahaan yang sehat, liquid, dan mampu menghasilkan laba secara mandiri untuk mendanai rencana usahanya. Karena sudah mapan, maka perusahaan memilih untuk Go Private dengan menjadi perusahaan tertutup, maka perusahaan tidak perlu lagi melaporkan kewajiban pengungkapan fakta material kepada publik dan memberikan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah landasan hukum bagi perusahaan yang melakukan Go Private. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 21 ayat 2 huruf G menetapkan bahwa status perseroan yang tertutup dapat menjadi perseroan yang terbuka, begitu pula sebaliknya. Baik, yang kedua adalah Peraturan Bapepam Strip LK. Peraturan 11.E.1 tentang benturan kepentingan. Pada aksi Go Private yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, perusahaan publik diwajibkan mengikuti ketentuan Bapepam Strip LK untuk mengacu pada perusahaan tersebut. Artinya, meskipun bukan mayoritas, pemegang saham independen yang tidak setuju akan aksi Go Private dapat menghalanginya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.